Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky. Untuk kali ini, untuk episode kali ini saya ingin ngobrolin tentang perubahan P5 Bepom. Alasannya kenapa? Mungkin saya sedikit ingin cerita. Seminggu yang lalu saya lebih banyak melakukan registrasi P5 atau pengajuan perubahan amandemen label yang sudah di-approve oleh Bepom untuk registrasi produk baru atau terkait ada pertanyaan hal yang baru, sementara memang belum ada. Jadi saya belum ada gambaran apa yang ingin saya bagikan. Nah, karena memang setelah seminggu yang lalu banyak produk yang saya ajukan perpanjangan, nah nggak ada salahnya saya ingin cerita terkait perubahan pengajuan variasi BPOM. Nah, saya sedikit gambaran, pengajuan perubahan variasi ini lebih diperuntukkan kepada kalau kita punya label produk pangan yang sudah disetujui BPOM, tapi ingin kita lakukan perubahan, misalnya mulai komposisinya berubah, desain labelnya berubah, atau penambahan, bukan penambahan, perubahan logo halal, ada perubahan nama variasi berat bersih dan lain sebagainya itu dilakukan perubahan variasi namanya LDB POM. Nah, ada berapa perubahan variasi, dokumen apa yang diperlukan, dan yang terakhir berapa lama waktunya, nanti kita akan bahas di video kali ini, di episode kali ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita lihat aja apa aja yang berubah. Mari kita lihat itu aja deh daripada berpanjang-panjang. Nah, oke, mari kita mulai untuk yang termasuk pendaftaran variasi pangan olahan BPOM itu bagaimana. Nah, kita mulai satu-satu. Kita mulai terlebih dahulu ada berapa perubahan atau yang termasuk kategori pendaftaran variasi. Nah, dari sini sebenarnya di BPOM itu dibagi menjadi dua pendaftaran atau perubahan variasi, variasi mayor dan variasi minor. Nah, yang termasuk dalam variasi mayor ini di sini adalah terkait. Misalnya, kalau misalnya ada perubahan dari desain label yang sudah di-approve sebelumnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau misalnya ada pencantuman atau perubahan terkait informasi nilai gizi. Nah, ini juga termasuk variasi mayor. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya ada perubahan atau penambahan dari sebuah klaim. Misalnya, klaim gula rendah kalori atau kalau biasanya di produk saya yang ragi adalah klaim sugar toleran. Nah, kayak gitu-gitu perubahan atau penambahan klaim itu bakal berpengaruh di variasi mayor. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya ada perubahan komposisi maupun proses produksinya dari suatu produk. Misalnya kita punya produk A dengan komposisi sekian, komposisinya ini, kemudian di kemudian hari karena tim R&D-nya kurang relevan menganggap, makanya dicoba reformulasi dan dites hasilnya bagus. Berarti produk tersebut harus berubah terkait komposisinya. Istilahnya komposisinya yang ada pada label sebelumnya udah nggak relevan, makanya perlu diajukan P5 variasi mayor kalau misalnya terdapat perubahan komposisi. Nah, sementara kalau misalnya variasi minor apa aja? Ini lebih terkait perubahan yang sifatnya nggak terlalu teknis tapi lebih ke administrasi. Contoh, kalau misalnya ada perubahan nama terkait produsen, importir, distributor, nah itu kan sebenarnya lebih ke teknik, bukan terkait dengan teknis, tapi lebih ke administratif. Nah, itu termasuk di variasi minor. Kemudian kalau misalnya perubahan dari nama dagang apa ataupun nama jenis. Misalnya nama dagangnya apa ya? eh di produk saya misalnya
record diganti Forise misalnya. Nah, kayak gitu-gitu berarti perubahan nama dagang. Itu termasuk variasi minor. Perubahan nama jenis kalau misalnya bahan tambahan pangan campuran pengemulsi ternyata diganti bahan tambahan pangan campuran antioksidan. Nah, itu termasuk perubahan nama jenis. Berarti termasuk variasi minor. Kemudian kalau misalnya yang ketiga itu kalau ada perubahan atau penambahan berat bersih. Contohnya kalau pada saat pendaftaran kita menyertakan hanya kemasan 500 gram. Tapi dalam perjalanannya juga ternyata ada bisa nambah untuk penambahan berat bersih misalnya kecil-kecil 10 gram, 20 gram, 100 gram, 200 gram. Nah, kayak gitu-gitu ditambah termasuk berarti variasi minor. Kemudian pencantuman logo halal. Nah, kalau sekarang ini kan apa namanya? Ada logo halal yang baru. Nah, berarti apakah termasuk variasi mayor? Enggak, tapi termasuk variasi minor. Tanda SNI, logo lainnya yang tidak terkait klaim. Itu juga termasuk variasi minor. Kemudian yang keempat, perubahan terkait masa simpan dan perubahan format kode produksi. Misalnya masa simpan yang sekarang 1 tahun, ternyata dari hasil R&D ngecek, oh nggak cuma setahun, bisa berganti 2 tahun. Nah, terkait perubahan masa simpan dan format penulisan kode produksi, itu juga termasuk variasi minor. Jadi udah tahu kan kalau misalnya apa aja yang termasuk variasi mayor, mana aja yang termasuk variasi minor. Nah, kalau udah tahu mana aja, berarti langkah selanjutnya kita juga perlu tahu terkait dokumen apa yang diperlukan dari masing-masing perubahan variasi. Nah, kita mulai dulu di perubahan variasi mayor. Nah, kalau misalnya kita ada pengajuan perubahan variasi mayor, misalnya desain labelnya. Nah, dokumen wajib yang diperlukan adalah rancangan label baru. Nah, ini harus kita upload rancangan label yang baru. Kemudian kalau perubahan atau pencantuman informasi nilai gizi, berarti harus melampirkan hasil pengujian terbaru untuk zat gizi. Itu yang kedua. Nah, bagaimana kalau perubahan komposisi maupun proses produksi? Berarti karena ini terkait komposisi, itu berarti muncul bentar. Oke, berarti harus melamparkan komposisi yang lama dan baru dibandingin. Kemudian kalau ada penambahan bahan baku baru yang berbeda dari yang sebelumnya didaftar, harus melampirkan uji mikrobiologi. Salmonella 5 kali, logam berat juga termasuk. Kemudian hasil pengujian zat gizi sesuai tabel ING, informasi nilai gizi. Jika ada perubahan komposisi yang menyebabkan perubahan nilai gizi. Apakah kalau nggak ada perubahan, perlu ditampilkan? Nggak usah. Kemudian yang juga penting spesifikasi bahan. Kalau misalnya ada bahan baku baru atau bahan tambahan pangan yang baru dari yang berbeda dari komposisi sebelumnya. Jadi harus dilampirin semua, mulai spesifikasi, hasil mikro maupun logam berat, hasil pengujian nilai gizi itu dilampirkan. Itu yang termasuk dari perubahan variasi mayor. Nah, kalau variasi minor bagaimana? Variasi minor jauh lebih sederhana, lebih simpel. Kalau misalnya perubahan nama produsen, importir tadi, termasuk itu harus ada persetujuan terkait pendaftaran variasi data perusahaan yang berbeda, yang baru maksudnya yang baru. Kemudian surat penunjukan yang terbaru pula dan surat penjelasan perubahan nama produsen dari luar negeri kalau misalnya uh, impor atau produksinya berbeda ganti dari misalnya Prancis ke Cina misalnya. Kemudian kalau perubahan nama dagang berarti ada sertifikat merek kalau mencantumkan logo R kecil atau TM trademark. Nah, itu harus mencantumkan sertifikat merek. Kalau misalnya halal, berarti harus juga mencantumkan surat keterangan halal yang berlaku. Kalau perubahan masa simpan
Dan perubahan format kode produksi itu cukup melampirkan hasil pengujian stabilitas produk yang baru. Termasuk kalau perubahan format kode itu ada statement letter terkait bagaimana cara penulisan kode produksi yang baru. Kalau misalnya juga yang terakhir, penambahan logo lainnya, misalnya ISO 22000, SNI, HACCP. Nah, itu wajib melampirkan sertifikat yang terupdate dari masing-masing logo yang ingin ditampilkan. Misalnya HACCP atau ISO, berarti sertifikat ISO dan HACCP yang terbaru dan masih berlaku. Itu. Nah, kita udah tadi udah tahu mana aja yang termasuk variasi mayor, mana yang termasuk variasi minor. Kemudian dokumen apa yang diperlukan kalau misalnya ada perubahan variasi mayor maupun minor. Nah, yang terakhir nggak kalah pentingnya adalah waktunya. Berapa lama dari masing-masing proses pendaftaran kalau kita mau mengajukan P5. Nah, dari sini sebenarnya ini bisa cepat, bisa enggak, tapi normal prosesnya seperti ini. Kalau variasi mayor dan nggak ada note sama sekali, itu tahapannya paling lama 30 hari kerja. Kemudian kalau variasi minor jauh lebih cepat, paling lama 10 hari kerja. Ini dengan catatan bahwa berarti dokumen yang kita lampirkan itu sudah lengkap tanpa ada catatan kembali. Tapi bisa jadi bisa lama lagi, tambah lama kalau misalnya dokumen yang kita lampirkan kurang lengkap. Jadi kayak masih ada tambahan lagi. Itu berarti bisa lebih lama lagi karena ada note dan mesti kita lengkapin terlebih dahulu. Tapi kalau variasi minor, sepanjang memang kita udah melampirkan dokumen yang kita perlukan harusnya sesuai. Nah, based on my experience, kalau misalnya variasi minor ini jauh lebih cepat karena memang nggak terlalu banyak misalnya pencantuman logo halal yang baru, kan ada logo halal yang baru. Berarti kita cuma ngampirin satu label halal, label produk yang menggunakan desain label baru. Kemudian kita juga melampirkan sertifikat halal dari BPJPA. Udah, berarti kalau kita udah melampirkan itu, otomatis pasti cepat untuk perubahan variasi minor. Kalau major, kadang-kadang kalau terkait komposisi, nah itu kadang-kadang juga butuh waktu. Tapi overall, kalau misalnya kita memang dokumennya lengkap, kembali lagi nggak ada note, ya insya Allah bisa 30 hari ini bisa kecapai. Itu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan kalau misalnya pengajuan variasi DB POM ada berapa? Mungkin saya sedikit summary singkat untuk wrap di sini. Untuk perubahan variasi ada dua, variasi major dan variasi minor. Kalau variasi major dibutuhkan 30 hari kerja, sementara untuk variasi minor 10 hari kalau nggak salah. Jadi ada dua perubahan variasi dan perubahan variasi mayor dan variasi minor. Untuk dokumennya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Karena tujuan dari channel YouTube ini adalah membantu kita belajar bareng terkait regulasi BPOM, regulasi halal, maupun food safety dan quality management system. Itu aja, saya izin pamit. Kalau misalnya ada kritik dan saran, bisa info di kolom komentar. Dan misalnya kalau ada ingin yang dibahas juga, info aja di kolom komentar. Saya izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.